Terakhir yang ketiga teman-teman sekalian kejadian, waktu itu tersebar berita di seluruh wilayah kekuasaannya Fir'aun. Ternyata Fir'aun yang kita ngakuin Tuhan selama ini nggak bisa datangkan air untuk kita kecuali sudah minta tolong sama Tuhannya Musa. Berarti Tuhannya Musa lebih hebat tuh. Hampir terulang lagi kasus Namrud tadi, gitu kan? Tuhannya Musa, Tuhannya Ibrahim. Yang terjadi teman-teman sekalian, orang pada beriman. Waktu itu Fir'aun sebenarnya kalau dia beriman sama Allah nggak dicopotin dari dudukannya, tetap jadi raja. Bahkan luar biasa kata ulama, kalau Namrud waktu itu sama Fir'aun ya, beriman, maka mereka mungkin manusia yang paling banyak pahala di muka bumi, karena semua pengikutnya beriman, gitu kan? Tapi dia kufur nggak mau, sampai Allah binasakan, akhirnya rugi sendiri. Nggak disuruh copot kerajaannya kok. Yang terjadi terakhir Fir'aun bilang, ini Musa sumber masalah, bunuh Musa. Ini kejadian ketiga terakhir, bunuh Musa. Baik, kumpul pasukan, ada prajurit, ada pasukan-pasukannya. Kalau kita mungkin Kopassus ya, ada pasukan khususnya Fir'aun ini dipakai dalam keadaan darurat, dipakai oleh Fir'aun, kejar Musa. Musa alaihissalam sebagai manusia biasa, teman-teman sekalian. Dan kita harus tahu semua nabi-nabi memang begitu, manusia biasa. Maka Musa ikhtiar, wahyu belum turun, lari dengan pengikutnya, ayo kita selamatkan diri. Lari nih, sampai tiba di tepi Laut Merah. Fir'aun kejar. Dalam Al-Quran Allah ceritakan waktu Fir'aun lihat di depan mereka sudah lautan, kelihatan tuh berapa jumlahnya, ya, orang-orang Bani Israel yang beriman. Kata Fir'aun, innahum lasyirzimatun qalilun, itu mereka jumlahnya cuma segitu, udah tinggal dibantai aja. Pengikut Musa alaihissalam berkata, wahai Musa, inna lamudrakun, kita ketangkap nih, sekarang ini mereka akan beringas, bantai kita luar biasa. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Teman-teman sekalian, beriman kepada Allah Azza wa Jalla ini bukan main-main. Yakin tentang Allah Azza wa Jalla dan Allah menciptakan apapun itu telah dipraktekkan oleh para nabi-nabi. Musa alaihissalam mengatakan, kalla, nggak mungkin, inna ma'i rabbi sayahdin, ada Tuhan saya pasti menolong saya, nggak mungkin. Apa yang terjadi? Jibril alaihissalam datang menyampaikan, wahai Musa, Tuhanmu perintahkan kamu agar mencambukkan tongkatmu di bibir Laut Merah itu. Itu saja perintahnya. Musa alaihissalam waktu itu tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa tujuannya. Pokoknya perintah Allah, cambukkan tongkatmu, itu saja. Sama tadi Ibrahim alaihissalam, instruksi datang begitu. Puasa kalau umat Islam, hajilah, zakatlah, perintah. Hasilnya nanti itu sudah haknya Allah. Tapi perhatikan, kepatuhan kepada Allah mendatangkan hal yang luar biasa. Waktu itu Musa sudah dikejar, sudah ini beringas luar biasa, pasukan Fir'aun akan membantai mereka. Ini sudah bukan cuma dipenggal, ini mungkin dicincang-cincang mereka kalau ditemuin. Karena Fir'aun sangat benci waktu itu. Yang terjadi teman-teman sekalian, waktu dihantamkan tongkat tersebut, Musa pun alaihissalam sempat kaget. Laut Merah tiba-tiba berdiri, airnya seperti tembok-tembok yang besar. Dan itu Fir'aun saksikan. Dia lihat tuh tongkat Nabi Musa dicambuk, lihat itu laut itu berdiri. Kata Allah, fakana qattaudil azim, seperti tembok-tembok yang tinggi dan terbagi menjadi 12 bagian. Karena yang ikut bersama Musa AS 12 Bani Israel, 12 suku Israel yang akan lewat setiap suku di satu lorong itu, gitu kan. Fir'aun waktu lihat itu teman-teman sekalian bukan beriman, malah dia bilang kepada para prajuritnya, kejar sebelum Musa selamat. Kan itu. Musa AS jalan sebagai manusia, dikejar. Allah SWT mudahkan Musa AS menyeberang. Kemudian Fir'aun di tengah lautan ditutup sama Allah SWT air tersebut. Lalu Allah menukil apa yang Fir'aun ucapkan dengan lisannya yang tidak ada yang dengar waktu itu, tidak ada yang dengar. Allah SWT sendiri yang menyampaikan kepada kita. Waktu sudah sampai air menenggelamkan dia lihat malaikat maut, apa yang Fir'aun katakan? Qala amantu billadhi amana bihi banu Israel. Saya beriman sekarang sama apa yang diimani oleh Bani Israel. Kata para ulama tafsir, nggak bisa lagi ucapin Allah karena sudah bangkangnya. Dia cuma bilang saya beriman kepada yang diimani oleh Bani Israel. Tapi sudah nggak bisa. Ini sudah malaikat maut lagi proses mau mencabut ruhnya. Lalu Allah mengatakan, al-yawma nunajjika bi badanika litakuna ayatan liman khalfak. Hari ini kami selamatkan jasadmu agar menjadi tanda-tanda kebesaran kami. Sekarang kita bisa lihat, alhamdulillah biar tidak ke Mesir, bisa kita shed. Mumi Fir'aun kelihatan. Sampai sekarang masih ada. Cuman memang dagingnya yang mengeropos gitu kan. Tapi seluruh tulang-tulangnya masih utuh, rambutnya masih ada dan seterusnya. Maka Allah SWT berikan tanda-tanda kebesaran. Dan di sini teman-teman sekalian ambil pelajaran secara keimanan. Allah Subhanahu wa taala waktu menyuruh Musa alaihissalam
mencambukkan tongkatnya. Pertanyaannya, kira-kira tongkatkah yang membuat air laut itu bisa berdiri? Hah? Kok cuma 2-3 orang yang nyaut? Tongkat yang membuat air laut merah berdiri? Baik. Allah subhanahu wa ta'ala, mampukah Allah membuat Musa alaihissalam terbang ke samping sana tanpa injak laut? Bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa prosesnya seperti itu teman-teman sekalian? Karena Allah ingin menjelaskan kepada kita semua manusia, saya sudah ciptakan kalian dengan sistem yang ada dalam kehidupan kalian, maka akan berjalan sesuai dengan sistem kalian. Maka Musa alaihissalam disuruh cambuk tongkatnya. Ini proses manusiawianya. Selebihnya hak kami yang buatlah itu. Kan itu. Kita cuma ikhtiar, selebihnya selesai. Coba renungi, saya keluar sedikit dari kisah ini. Renungi kisah tentang Maryam alaihissalam. Waktu Maryam alaihissalam lagi hamil, gitu kan? 9 bulan sudah mau melahirkan Isa, sandar di mana? Pohon kurma, dalam surah Maryam. Di pohon kurma sandar. Lalu waktu itu Maryam alaihissalam kesakitan, khawatir nanti haus, nanti lapar, bagaimana? Allah mengatakan kepada Maryam, jangan kau takut hai Maryam, kami sudah buat mengalir di bawahmu air. Ada dibuat mata air oleh Allah Subhanahu wa taala, dan goncangkanlah pohon kurma yang di sebelahmu, akan berjatuhan kurma-kurma yang basah, rutab namanya. Kurma basah, kamu bisa makan. Saya tanya di sini teman-teman sekalian, yang paling kuat ototnya mana nih? Hah? Mana laki-laki yang paling kekar nih? Bisa nggak kira-kira yang paling kekar di antara anda ini menggoncang pohon kelapa? Ada yang bisa nggak? Pohon kelapa sawit, goncang. Bagaimana dengan Maryam yang hamil besar, 9 bulan Allah suruh goncang pohon kurma, bisa nggak? Allah gunakan kata-kata ya, wahuzzi, huzzi itu goncang, ilaiki bijiz'in nakhla, pohon kurma di belakangmu, tusakit alaiki rutaban janiyah, akan jatuh kurma-kurma yang basah itu. Ternyata di sini Allah cuma suruh percaya, yakin. Begitu Maryam alaihissalam sentuh, goncang sendiri pohon itu, jatuh kurmanya. Keyakinannya di sini yang dilakukan. Jadi bukan masalah pohonnya digoncang. Mana pernah dalam sejarah pasukan jihad itu lebih banyak daripada pasukan perang kafir? Gak pernah. Pasti lebih sedikit, pasti menang. Masalahnya keyakinannya di sini. Bagaimana dia yakin dengan Allah Azza wa Jalla? Tadi Ibrahim yakin api makhluknya Allah, panas pun tidak ada urusan, Allah jadikan dingin. Laut dilewatin oleh Musa alaihissalam, Fir'aun ditenggelamkan. Ini lawan raja yang kuat nih. Apalagi kalau cuma sekedar raja-raja kecil, apanya mau ditakutin itu? Yang besar aja Allah SWT hancurkan. Ingat, ada sebuah hadis qudsi yang mulia. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam, jangan pernah kamu takut sama pemilik kerajaan atau kekuasaan, bagaimanapun luasnya kerajaannya, selama kau yakin kerajaanku ada dan kerajaanku tidak akan pernah hilang. Wahai anak Adam, kalau seandainya aku penuhi semua kebutuhanmu dan kau yakini itu, udara ini, cahaya tadi, suara, segala kebutuhanmu ini, kau yakini aku yang memberikanmu dan kau terima itu, maka aku akan buat seluruhnya cukup untukmu. Dan kalau seandainya, hai anak Adam, kau tidak yakin aku yang memberikan, maka aku akan sempitkan dunia padamu. Kau akan susah dan tidak akan datang kepadamu kecuali yang sudah aku catatkan. Tetap kalau gelas ini takdirmu, ya ini kau dapatkan. Selebihnya tidak akan. Walaupun kamu mau mencuri sana sini, tetap ujung-ujungnya yang datang cuma bagianmu saja. Hadis yang mulia, gitu ya. Baik, ini kalangan raja-raja. Tadi sampai jam berapa? Baik. Kita masuk sekarang kelompok orang yang kafir yang kedua. Kalangan apa tadi? Hah? Ilmuwan. Orang yang paling ditokohkan di Eropa sekarang adalah Darwin. Oleh para ateis, kita bicara ateis. Nggak usah bicara ahli kitab. Ahli kitab masih ngaku ada Tuhan namanya Allah. Kita bicara orang yang paling nolak ada Tuhan, orang ateis. Darwin ini adalah orang yang secara tidak disadari oleh orang-orang ateis mentuhankan dia. Karena semua teorinya dipercaya. Semua teori Darwin teman-teman sekalian intinya menolak ada Tuhan namanya Allah. Di antara teorinya, manusia dari kera.
Itu teori. Dan dia bilang hewan-hewan yang terbang di udara ini itu asalnya dari hewan darat. Hewan darat ini asalnya dari hewan laut. Lalu kemudian dia buatlah ilustrasi dia, dari laut digambar ada ikan, tiba-tiba jalan sendiri naik ke pinggir pantai, kemudian tiba-tiba berubah jadi kadal, kadal ini tiba-tiba bersayap jadi burung. Anehnya ada yang percaya nih. Pernah terjadi di Amerika, kisah nyata. Ribut antara kubu orang Nasrani yang mengaku ada Tuhan Allah dengan orang-orang ateis yang berpegang teguh pada teorinya Darwin, manusia dari kera. Masuk ke pengadilan, hakimnya bingung gimana mecahinnya. Yang diperebutkan bukan materi. Lalu tiba-tiba hakimnya buka pembicaraan, tidak dia sadari ternyata itu membuka sidang dan menutup sidang. Dia bilang begini aja, yang mengaku keturunan kera ke sebelah kanan saya. Maafin yang sebelah kanan ya. Ini cuma waktu itu. Apa yang terjadi? Yang mendukung teori Darwin pun tidak mau ke sebelah kanan hakim, nggak mau ngaku turunan kera. Loh, kamu kan dukung teori itu. Kalau kamu keturunan kera ya kamu saja, kita sudah tahu. Kita dari Adam, Adam dari tanah. Panjang-panjang lebar surah Al-Baqarah menjelaskan masalah itu. Kita sudah tahu dari mana asal kita dan apa ujung kehidupan kita. Sudah jelas semuanya bagi orang yang beriman kepada Allah. Ini enggak, gitu kan? Darwin, subhanallah, seringkali kalau dia lihat sesuatu, terutama hewan-hewan yang sering dilihat oleh manusia, gitu, dijangkau. Kalau dia lihat jenis hewan tertentu, misal hewan udara, dia cari ada burung tertentu, langsung dia cari kira-kira jenis kadal atau hewan di darat ini yang mirip yang mana sih, lalu digambar, diilustrasikan, tanda panah berubah jadi itu. Kemudian kalau ada hewan yang di darat, dia lihat, dia cari hewan lautan yang mirip lalu digambar. Sebelum muridnya bertanya gitu. Subhanallah, satu waktu, dan ini diangkat oleh banyak ilmuwan muslim tentang kisah ini, dan di dalam buku Darwin sampai sekarang subhanallah masih ada, sampai dia sudah meninggal kata-kata itu masih ada. Ternyata dia pernah mau pergi mengajar murid-muridnya dan dia dihadang oleh burung merak. Burung merak ini nggak nyerang, nggak apa, cuman lewat depan Darwin, kemudian menghadap ke dia, dikepakin sayapnya, dikepakin ekornya maksud saya, keluar semua warna-warni burung merak kan. Sudah pernah lihat burung merak ya? Nah, cuma 2 orang yang pernah lihat. Maka yang terjadi, Darwin bingung. Dia mau cari kira-kira hewan yang mirip dengan ini, yang bisa berubah jadi burung merak, ini apa? Dia mau bilang ini burung, nggak terbang. Mau dibilang hewan darat, punya sayap, gitu kan? Mau dicari yang mana nih? Kalau dia cari hewan darat harus yang terbang. Kalau dia cari hewan lautan harus yang mirip, nggak ketemu. Lalu dia bilang dalam bukunya sampai dia meninggal, kalimat itu masih ada. Dan ini juga dinukil oleh Harun Yahya di Turki. Dia menyebutkan pada saat membantah teori Darwin, dia mengatakan Darwin masih mengucapkan kata-kata dan sampai dia meninggal dia nggak punya jawabannya. Saya terus muak pada saat mengingat burung merak yang menghadang jalan saya karena saya tidak tahu dari mana asalnya. Darwin, ilmuwan yang dianggap ditokohkan hebat, mati bingung burung merak dari mana. Hah? Apanya hebat tuh kira-kira? Kita mau burung merak, mau ayam, mau merpati, mau burung apa, mau semua hewan, semua Allah, la ilaha illallah, udah Allah yang ciptain, selesai, ringkas. Kalimat dahsyat yang luar biasa nih. Kelihatan tidak kan Allah yang ciptain. Habis ceritanya Darwin yang dianggap dituhankan tadi hanya dengan satu contoh. Kita pindah ke yang ketiga, pemikir. Pemikir ini kalau bahasa akademik itu filosof. Filosof ini teman-teman sekalian, saya angkat satu filosof dari Jazirah Arab bernama Ihya Abul Madhi. Ihya Abul Madhi ini terkenal, dia menyusun ribuan bait syair, semuanya isinya ribuan itu menolak Tuhan, nggak ada Tuhan. Kalau kalian ada Tuhan namanya Allah, mana Allah? Nggak kelihatan, saya mau lihat, saya mau ngobrol, saya mau begini, dijelasan ayat dia nggak percaya. Jadi nggak ada yang bisa bantah, bukan nggak bisa bantah ya, memang nggak bisa ketemu karena nggak ada titik temu, nolak. Subhanallah, sebelum dia meninggal dunia, dia menyusun 20 bait syair, 20 bait syair, 20 bait syair ini semuanya membantah ribuan syair dia yang sebelumnya. Dia bilang begini pada saat dia mau meninggal dunia, di ranjang kematiannya, jitu wala adri min aina jitu. Dia bilang, saya lahir di muka bumi ini, saya tidak tahu dari mana asal saya. Ini bahasa dia ya.
Jadi setelah dia mau meninggal, subhanallah 20 bait syairnya membantah ribuan syair dia sendiri. Dia bilang, saya di muka bumi saya nggak tahu dari mana asal saya. Kalau asal saya dari ibu saya dari mana? Ibunya lagi dari mana? Ibunya lagi. Mana asalnya nih? Karena dia tidak yakin ada Tuhan, dia bingung dari mana asalnya dia. Gitu kan? Kita manusia sudah tahu, Adam dari tanah, kemudian Allah SWT suruh malaikat sujud dan Hawa diciptakan dari tulang rusuknya sampai berkembang biak. An-Nisa ayat 1 menjelaskan masalah itu. Sudah panjang lebar Allah SWT ceritakan, tapi dia bingung. Lalu kemudian dia bilang, fawajadtu amami tariq masyaitu dzalika syi'tu am abaitu. Lalu saya dapat di depan mata saya, dia bilang, sebuah sistem. Waktu saya lahir di muka bumi, sebuah sistem. Saya mau atau tidak mau harus saya laluin. Misal pergantian siang malam, biar dia suka siang, tetap malam akan datang sebentar. Nggak ada yang bisa tahan malam datang. Ada yang bisa tahan? Kalau sudah malam, ada yang bisa tahan pagi datang? Sistem. Kalau hujan mau turun hujan itu, gitu kan? Oksigen, dia nggak bisa bantah sistem. Tutup hidupnya, dia nggak bernafas, maka meninggal. Kalau dia lapar, dia harus makan. Dia terus bertanya. Dia bilang ada sistem, saya mau tidak mau harus saya lalui. Dari mana sistem ini? Manusia lahir bayi, semuanya melalui bayi. Tidak ada manusia tiba-tiba sudah dewasa. Siapapun dia, mau nabi, mau malaik, mau raja, mau orang yang terkuat fisiknya, semua sama. Bayi, anak-anak, remaja, tua, mati. Jadi tadi ada proses ini. Dia bilang, saya bingung melihat ini. Lalu dia bilang, lastu adri. Saya benar-benar bingung. Atawilun hayati am qasir. Hidup saya ini masih panjang atau sudah pendek, atau nanti saya akan mati. Dia bilang, kalau saya sudah mati pun sebentar lagi. Kira-kira habis mati itu ada apa? Setelah kematian ada apa? Saya nggak tahu. Ada yang bisa informasikan kepada saya? Lalu dia bilang lagi kalimat-kalimatnya, terus saya terjemahkan bahasa Indonesia saja langsung. Dia bilang begini, kalau saya berbuat baik selama saya hidup di dunia, siapa yang menilai itu perbuatan baik? Dan siapa yang akan membalasnya? Dan kalau saya berbuat buruk, siapa yang menilai itu buruk? Tolok ukurnya siapa? Dan siapa yang akan menghukum saya? Murid-muridnya ada di sekitarnya waktu itu. Dia bilang, lastu adri. Saya nggak tahu. Terakhir dia mengatakan, teman-teman sekalian, setelah kebingungan yang banyak, dia bilang, amli hadza lugzun hallun amla. Dia bilang, kira-kira teka-teki ini ada jawabannya nggak? Lalu kemudian tidak ada yang bisa jawab murid-muridnya. Lalu dia meninggal dunia dalam kondisi bingung, dari mana asalnya, apa tujuan hidupnya, mana boleh, mana tidak boleh, apa setelah kematian, tidak jelas bagi dia. Maka subhanallah, orang yang dianggap cerdas tadinya, menyusun ribuan bait syair menolak Allah, Tuhan, justru dia dalam kondisi meninggal membantah sendiri syairnya. Tidak tahu dari mana asal muasalnya, tidak tahu tujuan hidupnya dan seterusnya. Sementara kita sudah tahu semua itu. Tadinya jadwalnya sampai jam 11 saya akan lebihkan teman-teman sekalian karena belum selesai materinya. Bisa? Baik. Kemudian sekarang kita tinggalkan kubu ini nih. Ini kubu orang yang tidak beriman. Buang jauh-jauh, kenang saja. Sekarang kita pindah ke kubu orang yang beriman supaya kita bisa bedain. Dan nanti antum akan tiba ke sebuah titik ternyata luar biasa kalau kita mengenal Tuhan kita. Dari kisah orang yang beriman saya angkat satu kisah saja. Tentu ada kisah-kisah banyak. Dan ini bisa diikuti di YouTube, di ceramah-ceramah saya ada cukup banyak kisah saya angkat. Tapi yang jelas ini saya akan angkat kisah seorang tabi'in yang bernama Abdullah. Abdullah ini dia tinggal di padang pasir zaman dulu, zaman tabi'in, zaman klasik kalau saya bahasakan, gak ada lampu, gak ada media kayak kita sekarang. Dia dulu di padang pasir, memang tinggal di situ di dalam kemah. Pada saat dia mau makan siang, tiba-tiba dari kejauhan teman-teman sekalian ada orang teriak-teriak di atas kuda dengan kecepatan tinggi, ya Abdullah gitu. Orang ini turun dari kudanya, debu semua berterbangan. Dia pun datang membuka buru-buru penutup kemahnya, pintu kemahnya Abdullah, lalu berkata, wahai Abdullah. Lalu Abdullah balik ke arahnya, lagi punya makanan. Dia bilang, saya baru melihat anakmu mati ditusuk orang. Ya, ada informasi penting nih. Anaknya mati plus ditusuk orang, bukan mati biasa. Yang terjadi, orang ini lagi buru-buru lari, mau dengarkan berita ini, ya mau sampaikan. Ternyata Abdullah lagi punya makanan, berhentikan punyanya. Lalu dia balik dengan sangat tenang, gak ada panik, gak ada marah, gak ada emosi. Balik ke orang ini lalu dia mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Udah. Terus dia kunyah lagi makanannya. Waktu dia kunyah makanannya yang kedua ini,
Yang bawa informasi penasaran, dia ulangi, wahai Abdullah, anakmu mati ditusuk orang. Dia pikir mungkin pertama nggak dengar nih, kok masih bisa ngunyah makanan, gitu kan. Ternyata Abdullah sama, berhentiin kunyahan mulutnya lalu mengucapin lagi sekali, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Lalu dia kunyah kembali makanannya. Nanti akan ada alasan kenapa dia kunyah makanannya. Lalu kemudian yang ketiga orang ini karena penasaran dia bilang, wahai Abdullah, demi Allah saya melihat seseorang pegang pisau tusuk dada anakmu berdarah mati. Kira-kira ada yang lebih jelas nggak dari ini? Ini yang dua kali dia pikir nggak dengar nih gini. Ternyata sama saja. Abdullah tenang, berhentiin kunyahan makanannya, lalu dia bilang, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Orang ini langsung bilang, demi Allah, yang saya bayangkan Anda akan panik, marah, membongkar makanan Anda ini, kemudian segera mencari siapa yang bunuh Anda dan balas dendam. Wajar kalau orang belum paham, pikiran manusiawi, gitu ya. Tapi lihat, orang yang beriman kepada Allah mengontrol emosinya karena ilmu pengetahuan yang dimiliki, jawaban tentang apa yang sedang terjadi, solusi dari masalahnya, semua ada. Maka dia mengatakan, duduklah saudaraku. Orang yang bawa informasi anaknya mati panik ini disuruh duduk, dia tenang, dia berhentiin kunyahannya, dia mengatakan, kami adalah segelintir kaum, segelintir orang yang beriman tentang ada Tuhan namanya Allah. Dan Tuhan kami Allah mengajarkan kepada kami kalau musibah datang, sekecil sampai sebesar apapun kami kembalikan kepadanya dengan mengucapkan kalimat istirja, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang artinya kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah sebagaimana firman-Nya, wa basyiris sabirin. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yang kalau ditimpa musibah sekecil sampai sebesar apapun mereka mengatakan kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka dan kasih sayang, serta mereka adalah mereka orang-orang yang mendapatkan jalan keluar dari Tuhan mereka dan kasih sayang, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Saya sudah ucapkan itu, kata dia, sudah ucapkan kalimat istirja. Dan perlu kamu tahu, di ini dia berikan gambaran kenapa dia tidak emosi anaknya mati. Anak saya mati bukan karena tusukan orang itu, tapi karena ajalnya sudah datang. Ini jawabannya. Jadi orang yang beriman sama Allah sangat yakin dengan itu. Teman-teman sekalian, kalau ada orang ditabrak mobil atau dia naik di atas kapal, kapalnya tenggelam, selama ajalnya nggak datang, belum datang, tidak akan mati. Orang sehat keluar dari rumahnya dengan mobil Mercy yang baru, kalau memang ajalnya tabrakan akan mati, selesai. Memang begitu keyakinan orang yang beriman. Jadi ternyata masalah orang menusuk itu sebabnya, tapi bukan berarti itu dia mati gara-gara tusukan tadi. Ini keyakinan yang luar biasa, memberikan gambaran kepada kita. Perlu kita fahami juga satu hal, teman-teman sekalian. Ini berhubungan dengan masalah akidah. Sedikit saya keluar dari kisah ini menguatkan apa yang disampaikan oleh Abdullah tadi. Dalam Islam mati itu cuma satu, mati cuma satu. Kalau ada orang ditabrak kereta api kepalanya hancur, ada orang yang naik pesawat terbakar, meledak, nggak ditemukan ya sedikit pun potongan tubuhnya. Ada orang naik kapal laut, kemudian tenggelam dimakan oleh ikan, habis tubuhnya nggak ditemukan. Dengan ada orang mati di atas ranjang, kira-kira mana mati yang enak nih? Hah? Masa? Nggak mau dimakan ikan hiu? Kalau antum dikasih tiket gratis first class, tapi dibilang setengah jam lagi meledak pesawatnya, mau nggak? Naik kapal laut, kapal yang paling mewah, semuanya ada di atas, tapi di tengah lautan nanti ada ombak besar, di situ penuh ikan paus, ikan hiu, mau nggak? Jadi begini memahaminya, teman-teman sekalian. Ini agama mengajarkan kita, subhanallah. Ini akan membuat orang yang saya bilang tadi di awal, kalimat la ilaha illallah, membuat orang takut jadi berani, orang miskin jadi kaya, orang lemah menjadi kuat. Itu kalimat ini luar biasa. Jadi ternyata dalam Islam mati itu cuma satu. Masalah proses dia mati itu mungkin bisa beragam, tapi mati cuma satu. Yang mereka lihat semua tadi jenis-jenis mati, orang tabrak kereta api, meledak di pesawat, tenggelam di lautan, dimakan ikan, dan di atas ranjang, sama saja. Proses sakaratil maut, ruh dikeluarkan oleh malaikat. Yang ditabrak kereta api nggak lagi bilang, aduh kepala saya sakit. Yang meledak di atas pesawat mengatakan, aduh badan saya panas, dimakan ikan, aduh badan saya sakit, cabit-cabit ikan, itu nggak ada.
Cuma lihat satu, malaikat maut datang, kalau dia orang beriman, mudah keluar ruhnya seperti air dari mulut kendi, atau dia orang fasik, dosa banyak maksiat tidak sempat tobat, naudzubillah, atau orang kafir lebih berat dari, atau seperti bulu domba yang dibasahkan, ditaruh di pohon berduri lalu ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu. Ini ada bahasan saya tentang ini, tidak adanya ruh gentayangan di tema bekal dunia akhirat. Coba dibuka di YouTube atau di web saya. Di w.khalidbasalam, teman, judulnya bekal dunia akhirat, ada tema saya bahas masalah tidak ada ruh gentayangan, dan saya panjang lebar jelaskan masalah hadis itu. Tapi jelas dalam Islam seperti itu. Jangan pernah takut dengan masalah kematiannya. Orang paham ini, kenapa para sahabat begitu dipanggil jihad mereka berani? Karena mereka yakin kalau ajal saya belum datang, mau saya lawan 1000 orang pun saya tidak akan mati. Memang sudah begitu. Ini keyakinan yang harus difahami. Dan ajal itu kalau datang tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu, dan ajal ini kalau bahasa saya pribadi dalam ceramah, itu tanggal expire. Jadi bukan cuma makanan kaleng punya tanggal expire, kita semua punya tanggal expire. Pohon, langit, bumi, semua punya ajal namanya. Likulli ajalin kitab, semua sudah dicatat dalam kitab, semua punya ajal, gitu kan. Pernah ada sahabat mecahin piring pembantunya, dia marah sama pembantunya. Lalu Nabi SAW dengar, dipanggil oleh Nabi SAW. Kenapa kau marah dengan pembantumu? Ya Rasulullah, piring baru saya beli dipecahin. Kata Nabi SAW, jangan kau marah dengan pembantumu karena piring yang dipecahkan olehnya punya ajal sebagaimana kau punya ajal. Kalau bukan pecah di tangannya, akan pecah di tanganmu. Ini gelas kalau saya lagi pegang, teman-teman sekalian. Kemudian tiba-tiba jatuh pecah. Emang pada saat itu sudah saatnya pecah. Saya penyebabnya saja, saya yang memegangnya. Kalau bukan saya yang pegang, moderator yang pegang, tetap akan pecah pada saat itu. Jadi kalau lagi naik motor, ban motornya pecah, itu tandanya apa? Ajal bannya sudah datang. Sebabnya ada paku, sebabnya. Jangan bilang, oh ini karena paku. Bukan karena paku, ajal. Sudah ajal. Beli baju setrika hangus, bukan setrikanya, emang sudah ajalnya. Beli makanan taruh di kulkas, besok mau dimakan sudah berjamur, emang sudah ajalnya. Ini keyakinan, nggak boleh sembarangan. Kalau kita yakin dengan ini, akan tenang hidup kita. Oh sudah ajal, udah selesai. Mau apa lagi kalau sampai manusia mati, kakek, nenek, istri, suami, anak meninggal, ajalnya. Mau nangis darah tetap tidak akan hidup. Udah saatnya dia pulang, gitu. Seperti itu. Kita kembali ke kisah tadi. Jadi Abdullah merasa tenang karena dia tahu itu ajal anaknya datang. Jadi nggak perlu saya repot-repot balas dendam. Percuma. Saya biar balas dendam, tetap memang dasarnya mati anak saya pada saat itu, gitu. Lalu dia jelaskan kenapa tetap dia makan. Dia bilang, dan Tuhan saya Allah mengajarkan kepada saya untuk menghabiskan makanan ini. Kalau saya buang seperti yang kamu bilang, maka Allah berfirman, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu rabbihi kafura. Orang-orang yang mubadzir, buang sesuatu yang masih bisa bermanfaat, itu saudaranya syaitan, dan syaitan kufur kepada Tuhannya. Maka saya akan makan makanan ini, lalu kemudian saya akan urus jenazah anak saya. Selesai. Enak gak jadi orang beriman? Musibah berat datang bisa ditanganin, gitu kan? Karena dia tahu ada Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada banyak ratusan kisah seperti ini orang-orang saleh. Insya Allah kalau masih ada waktu saya akan jelaskan nanti di akhir penutupan kita. Ini kubu orang yang beriman, satu saja sudah cukup membantah semua orang-orang kafir tadi. Ini sudah luar biasa ketenangan hidupnya. Tinggal di padang pasir, di kemah, tapi menghadapi kematian anaknya bisa dihadapi dengan sangat tenang, dan bisa bahkan menikmati makanan yang sedang ada karena punya ilmunya. Kita masuk ke inti pertanyaan tadi. Baiklah, saya mau yakin Tuhan saya Ustaz Allah. Tapi Allah itu ada di mana Ustaz? Kenapa Allah tidak kelihatan? Dan bagaimana saya berhubungan dengan Allah? Allah Azza wa Jalla, Tuhan kita ini berada di atas langit. Sebagaimana banyak dalam firman Allah, Allah mengatakan tsumma stawa 'alal arsy, lalu bersemayam di atas singgasana, gitu kan? Kemudian juga ada hadis Bukhari tentang sholat malam, di mana Allah Subhanahu Nabi SAW mengatakan kalau tertinggal sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi, turun dari atas ke bawah kan?